Aduh, dia itu warnanya enak, cocolin itu ke mata. Pas dijam, jambar roti ya Maya, aduh nasi goreng jambar roti, cocolin ke hidung, powelin. Nah, perut kita mah nggak ribet, perut kita mah kebutuhannya nggak macem-macem, nggak kenal warna, nggak kenal aroma, perut mah yang ngegiling mah nggak ribet, mulut juga nggak ribet, yang ribet mah itu nafsu, benar? Itu yang enak-enak, yang bagus-bagus, yang bentuknya diwarnain, bentuknya itu sebelum masuk ke mulut. Coba masuk kira-kira semenit, terus keluarin lagi. Hilang itu bentuknya, kapok, nggak mau makan lagi itu. Kalau dikeluarin ya, halo, jaga syahwat itu, nafsu makan itu ya, kalau tidak hati-hati. Kemudian hati-hati nafsu tentang hobi. Hobi juga ini kadang nafsu nih. Hobi macam-macam, ada yang hobinya ngumpulin perangko, tidak sepenuhnya salah ya. Ini teman SD dulu. Oh itu menipu beli perangko. Ada kemarin sebuah rumah yang hobinya mengumpulkan botol dari hotel, ke botol sampo. Munibahnya kelihatannya, terus mau diapain itu sampo botol sebanyak itu? Kan sampo itu buat dipakai, bukan tidak boleh hadirin. Yang paling horor adalah mengumpulkan sendok hotel. Berarti nyolong ya. Udahlah nggak usah nyiksa diri. Hobi jangan sampai nafsu loh Pak, kalau sampai mengabaikan kewajiban, mengabaikan ibadah. Mancing boleh, boleh. Tapi saya mancing tuh nggak tega Pak. Karena si lauknya, ikannya itu kecoel ya kan. Tapi udah itu dilepasin lagi, tapi dia udah luka, betul? Kalau saya sih nggak tega. Jadi gimana mancingnya? Ya di itu aja, jangan ngobrol ya. Kasih makanan di serok. Di Eko Pesantren 2 ada ikan, Pak, sengaja dipelihara. Tadinya buat makan. Kalau tiap hari kasih makan oleh kita, nggak tega. Udah gede di rumah, masa kita kasih makan kemudian dimakan oleh kita? Jadi mendingan gimana dong, ya udah cari hobi yang paling aman. Bukan tidak boleh mancing ya, tapi jangan sampai hobi itu melalaikan kewajiban. Nafsu apalagi? Coba, korupsi itu nafsu apa? Greedy, serakah. Serakah. Nafsu kekuasaan, serakah. Udah berkuasa, kan berkuasa terus, mau gimana? Aki mati, mati, betul. Ada yang gak kuat, pengen berkuasa. Udah dia berkuasa, kalau bisa anaknya, cucunya, bayi, bahkan kalau bisa kucingnya ikut jadi rakun, raja kucing. Ada yang, kekuasaan kamu gimana? Oh gimana? Bakal mati demi Allah, mati dan bakal dituntut nanti jabatan itu di akhirat. Betulan, mati itu bukan akhir, mati itu awal. Awal kita mempertanggungjawabkan, gak bisa lari. Di dunia bisa lari-larilah dikit bentar, tapi mati gak bisa lari, hisab gak bisa lari, gak usah serakah. Dunia juga mau apa dikumpul-kumpul, mau apa? Kalau nggak manfaat tuh mau apa? Uang dikumpul-kumpul, lihat enggak, megang enggak, make enggak, hanya catatan, catatannya juga disembunyikan, takut digeledah KPK, disembunyikannya di tempat yang kita tidak tahu. Coba dulu ingat ada koruptor yang menyembunyikan uang hasil korupsinya di tembok. Jadi dia tidak megang itu uang,
tidak lihat, tidak make, yang lihat cuma lihat tembok tiap pagi, gitu. Aneh, jadi error begini, itu teh profesor, ahli hukum, jadi bodoh kalau orang udah serakah tuh, maaf ya, saya nggak boleh ngomong yang jelek, bukan bogoh, bukan bogoh, bukan bodoh, tapi lebih dari itu. Siapa yang nyebut dulu? Oh tahu, memang itu yang ingin saya katakan, tapi saya enggak, saya tahan. Jelas? Apa coba? Nah itu. Kalau orang udah serakah akalnya nggak jalan. Ini saya mohon maaf ya mengulangi, kan ada tuh yang tua-tua, udah tua korupsi, padahal gajinya udah besar, jabatannya udah tinggi, tapi maling aja terus. Udah sepuh beliau itu, tapi tetap korupsi, ngerau. Pas digeledah oleh KPK, ternyata di lacinya itu ada obat kuat. Berarti dia udah lemah ya kan? Nggak usah gitu ketawanya juga. Tapi salah, nggak berhenti. Nah memang yang akan berhenti itu serakah, panjang aman-aman, dan greedy namanya. Rumput cuma segini-gininya mau diapain? Sepatu banyak-banyak, tetap ya cuma sepasang ya kan? Nggak berani bawa pakai dua pasang, no? Pakai tali rapia di belakang atau dua tingkat, nah, atau dikalungkan di leher sepatunya. Malu. Nah, ini kaya raya pakai jam tangan paling satu ya kan? Karena memang dulu ada pakai satu di tangan, satu di kiri, satu lagi beker di perut. Nah, malu. Ini orang kaya nih, dasinya 5, malu. Kacamata juga bisa cuma segini. Sekarang bulatannya ada 3 kan jadi bingung. Halo, hari ini saya lucu ya. Superman itu orang kaya, CD-nya mahal ya. Kan kasih jangan kemana aja, Bapak. Ini Bapak ini ngeganggu saya terus. Jadi saya jadi lucu. Maaf jemaah, ini ada yang ganggu. Selalu mencari kambing hitam. Terus kan apalagi orang yang tidak pernah merasa cukup belanja aja, apalagi sekarang ada belanja online, ini diskon, ini sale, ini penghabisan, cuci gudang, ayo dibeli. Mau apa? Kebanyakan barang tuh nggak kepake, udah beli juga lupa nyimpennya di mana. Betul? Kona'ah, puas dengan yang ada. Bukan tidak boleh punya, tapi jangan berlebihan. Jangan serakah, ya. Setuju? Ibu beli kerudung yang baru, boleh. Yang lama kasihin. Jadinya ibu baru terus. Bapak beliin aja istri, supaya kerudung. Karena bapak kan nggak bisa. Lanjut. Nafsu apalagi? Hasud, dengki. SMS, susah lihat tetangga senang, senang lihat tetangga susah. Jangan suka ngeribetin rezeki orang. Allah yang ngebagi, itu teh ujian. Kita sering iri lihat rumah tetangga yang bagus, megah, mewah. Padahal yang bersangkutan aja belum tentu bahagia karena biaya listriknya mahal. Perawatannya, ini ada teman punya rumah pakai lift, ternyata listriknya aja minimal 7 juta. Bisa ngontrak nih. Kalau saya ingin rezeki orang, syukurin rezeki yang ada, ya. Gimana tetangga saya ada kaya, itu doain aja.
Dia dari mana ya duitnya? Oh, ngapain meriksa? Saudara polisi bukan, bukan jaksa bukan, Intel Cap 2 Jula bukan. Sudah, doakan aja semoga berkah. Tapi ini tetangga saya di kampung, dia beli Lamborghini, lemper mungkin ya. Nggak usah diikutin, nggak usah pengen mobil mahal kalau bukan makom kita. Karena mobil itu nanti di akhirat dituntut. Ibu nggak usah pengen tas-tas mahal kalau nggak kebeli. Kalaupun kebeli, hati-hati bisa ngejungkel di akhirat itu. Makin mahal, makin berat hisabnya. Udahlah, amanan itu kantong kresek ya. Nggak akan takut hilang. Kalau hujan bisa dijadikan tameng di kepala, kan? Yang nyolong juga kapok. Lanjut, nafsu apa lagi nih hari ini? Apa namanya? Nafsu utak. Tahu utak? Ujub takabur. Ini awal nih kejatuhan iblis di sini nih. Ujub, ana khairu minhu, aku lebih baik dari dia. Aku diciptakan dari api, Adam dari tanah. Akibat ujub jadilah sombong, takabur. Takabur apa? Batul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran, mendustakan kebenaran, dan menganggap remeh orang lain. Gara-gara merasa lebih, maka perintah Allah dia aba wastakbaru, dia enggak. Lalu dia merendahkan Adam, hancur. Padahal iblis lebih duluan diciptakan, lebih berilmu, lebih kenal ke Allah, lebih mengabdi, tapi kena penyakit nafsu ujub, takabur, jadi makhluk yang dilaknat. Dan dengki lagi si iblis sama Adam, nggak suka ada makhluk lain yang disuruh bersujud kepadanya. Ini serius ini Al-Quran ngajarin. Udahlah, nggak usah petantang-petenteng. Kalau lihat orang husnuzon, nih lihat anak-anak ini santri, aduh santri mah enak, dosanya sedikit, gitu. Jangan lihat ilmunya dikit, tapi mereka lebih sedikit. Nah ini nih lihat sepuh-sepuh, apa ya? Nah, iya aki-aki nenek-nenek berarti amalnya lebih banyak, sholatnya lebih banyak, Ramadannya lebih banyak, zikirnya lebih banyak, berbuat kebaikan lebih banyak. Bagaimana mungkin kita meremehkan orang yang sepuh? Tapi itu bikin salah. Siapa tahu dosa itu yang mengantarkan tobat nasuha. Ada orang yang bikin dosa besar, dari dosa itu tobat, tobatnya membuat dicintai Allah. Tapi itu mah ibu-ibu itu mah kayaknya jarang ke masjid, hanya sewaktu-waktu. Siapa tahu di rumahnya ngurus ibunya yang sudah sepuh, lebih berbakti ke orang tuanya daripada kita. Nah, itu mah sedekahnya dikit. Siapa tahu sedekah tahajudnya ngedoain kita semua. Kita nggak tahu, mungkin air mata tobatnya lebih banyak dari kita. Mungkin ngedoakan orang lain lebih banyak. Beliau tidak sedekah uang, tapi sedekah doa. Ayo, mau ngeremehkan apa? Kita tidak tahu derajat orang lain di sisi Allah. Tapi itu pas waktu ngimamin, makhrajnya kurang sempurna. Dengar ya, jangan menilai seseorang karena belum hafal Quran. Jangan menilai karena makhluknya belum sempurna. Mungkin sudah banyak mengamalkan Quran. Kita sibuk baru. Itu bagus, benar, harus belajar. Tapi jangan merendahkan orang karena tajwidnya belum sempurna. Dengan belajar tajwid itu supaya bacaan Qurannya benar. Supaya apa benar? Supaya maknanya benar. Kenapa kita harus maknanya benar? Supaya kita paham. Supaya apa? Supaya bisa mengamalkan. Jadi belajar tajwid itu adalah langkah supaya amal kita benar. Jadi bukan menilai orang karena tajwidnya.
Mungkin sudah banyak mengamalkan orang itu. Beliau lebih banyak sedekahnya, beliau lebih banyak tobatnya, lebih banyak nolong orang, lebih banyak memaafkan, beliau tidak marah-marah. Jangan menilai orang karena tajwidnya, karena siapa tahu beliau sudah mengamalkan Qurannya. Udah, kenapa saya jadi nafsu begini?